Puji nama Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau sudah ada bersama dengan kami. Bahkan Tuhan, kerajaan dan seluruh bala tentara Allah ada bersama dengan kami di tempat ini. Setiap pujian, pengagungan dan penghormatan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang
pujian pengagungan pada Tuhan terus mengalir dari bibir mulutmu, dari kerongkonganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau, Allah yang kekal, Allah yang hidup, yang bergerak di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sembah dan pujian kami terus naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus Tuhan memuji kebesaran-Mu. Kami mau terus mengagungkan Engkau Bapa. Sembah dan pujian kami terus penuhi tata kudus-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi, tidak terkecuali hamba-Mu yang menyampaikannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang hadir Tuhan Yesus bersama dengan pasukan malaikat-Mu di dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau siap menyediakan segala berkat yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Kalau bisa yang di belakang bisa maju di depan. Sekali lagi terima kasih buat tim Present Worship yang sudah melayani kita pada pagi tadi dan juga saat ini. Terima kasih karena sudah membawa kami masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Ya, kita senang ya kalau kita sudah dapat label saya orang percaya karena saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja saya. Saya bangga karena nama saya sudah tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan, gitu ya. Pokoknya saya senang sekali, gitu. Tapi kita seringkali saya katakan dari depan ini, kita tidak boleh puas
hanya sampai di situ. Kita tidak boleh puas hanya saya sudah terima Kristus masuk dalam hati saya dan saya sudah punya bagian di surga. Tidak boleh puas sampai di situ. Karena kalau kita belajar nanti lebih lanjut lagi, kalau Tuhan kasih kesempatan dan kita akan sama-sama belajar bahwa dalam kerajaan sorga itu pun ada pemerintahannya. Sebagaimana di bumi ada pemerintahannya, di kerajaan sorga pun kelak ada pemerintahannya. Jadi jangan puas hanya jadi warga kerajaan sorga, tapi tidak masuk dalam pemerintahan. Hanya ada di terasnya saja. Ya sudahlah, di situ aja cukup, yang penting di sorga. Nggak kepanasan ya udah baik gitu toh. Jangan puas seperti itu. Kalau kamu puas sampai di situ, kamu stuck. Bahkan bisa-bisa kamu tidak memperoleh apa yang sudah dijanjikan oleh Kristus. Belakangan ini saya merenungkan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Contoh soal, misalkan ada orang yang mengatakan dia sudah bertobat, ya toh, sudah terima Kristus, bahkan sudah dibaptis. Tapi dalam perjalanan keimanannya, perjalanan kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Contohnya yang tadinya dia sebelum bertobat pemabok, tapi setelah pun bertobat masih mabok. Satu saat begitu dia mabok, mungkin dia mengendarai entah motor, entah mobil, terjadilah kecelakaan, brek, tabrakan, mati di tempat. Kira-kira orang yang demikian memperoleh, ini pertanyaan, memperoleh yang sudah Tuhan janjikan, yaitu ada bersama-sama dengan Bapa di sorga dan kelak memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya atau tidak. Ada mungkin bilang, kan dia sudah terima Kristus, Ibu. Kalau begitu berarti orang akan hidup sembarangan. Tidak ada perjuangan, bahkan kebenaran firman, padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah sekarang seperti ini, kalau dibilang pasti dia orang yang mengasihi Tuhan, Ibu. Kan kita tidak tahu, kita tidak bisa menghakimi orang, gitu toh. Orang yang mengasihi Tuhan tidak usah lihat jauh-jauh. Ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi dirinya sendiri. Dia akan merawat dirinya dengan baik. Bukan mengasihani diri ya, bukan mengasihani diri yang minder, bukan ya. Dia akan mengasihi, dia akan menerima, dia akan menjaga. Karena Roma mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus. Baitnya Roh Kudus. Nah, kalau kamu nggak jaga, kamu isi dengan hal-hal yang kotor, apakah itu tandanya kamu mengasihi Dia? Nah kan celakanya, waktu kita mengakhiri pertandingan kita dalam keadaan seperti itu, apa yang menjadi bagian kita? Apakah kita mendapat bagian di sorga? Ya, kita manusia, kita tidak bisa putuskan. Tapi dari yang saya katakan, ciri orang mengasihi Tuhan sebenarnya kita tidak usah lihat jauh-jauh. Kan firman Tuhan bilang, kasihanilah Tuhan Allahmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Saat kita mengasihi diri kita mencintai diri kita. Ini kan Tuhan yang beri, Tuhan yang cipta. Tuhan kita mencintai yang diciptakan oleh Tuhan, berarti kita mencintai penciptanya. Karena itu, kita yang sudah mengatakan, kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus, jangan nodai, jangan kotori baitnya Dia. Sekali lagi itu pertanyaan dan kita tidak bisa menjawabnya. Kita tidak bisa menjawabnya dengan gamblang, kita tidak bisa bilang, oh otomatis dia ini. Hanya kalau dalam keadaan seperti itu, kita pulang, kira-kira berkenan atau tidak. Karena itu, senantiasalah berjaga-jaga.
Biasanya kalau di ibadah wanita, saya selalu bilang, kita harus senantiasa hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Karena kita tidak tahu besok. Siapa yang bisa tahu kita besok masih ada atau enggak? Kita masih bisa bertatap muka atau tidak? Tidak ada yang tahu. Karena itu setiap hari kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Entah kapanpun Bapa mengatakan kita harus pulang, kita harus siap. Dan bukan hanya sekedar siap, dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Ya, itu intro saja. Oke, mari kita sama-sama buka Matius 23. Matius 23 ayat 27. Sudah dapat semua? Nanti kita akan baca sampai 28 ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Celakalah kamu. Ya, demikian bunyi firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Dia katakan di sini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini betul. Kami orang Batak, kami punya tradisi memindahkan tulang-tulang. Papa saya sudah meninggal tahun 89, tahun 95 yang lalu kami sudah pindahkan dia dari kuburannya. Kami masukkan ke, kalau orang Batak itu ada yang namanya tugu. Ada tugu siahaan gitu, jadi dari nenek moyang keberapa turun gitu ya, semuanya masuk. Kalau saya tadinya anak laki-laki, saya punya bagian masuk di sana. Tapi karena saya anak perempuan, tidak dapat bagian. Jadi waktu kami menggali kubur, saya gali kubur bapak saya, memang tulang belulang dan kotoran isinya. Kita isi pakaian yang bagus-bagus pun itu tidak ada artinya lagi, itu sudah sisa kotoran dan lain sebagainya. Jadi memang Tuhan inginkan hidup kita tidak seperti itu. Seperti kuburan, kalau yang sering lewat Nunumeu, Pak Mela, ya, setiap hari pasti sebelum kerja di Kupang, toh, setiap hari pasti melalui itu. Kalau Pak Meki tidak sampai. Pak Mela pasti melalui itu setiap hari. Di situ dapat kita lihat bagaimana indahnya kuburan. Pertama kali saya sampai di kota Soes ini, waktu itu saya kebetulan juga pergi ke rumahnya Pamela. Saya lihat di sebelah sana kok warna pink, apa semua kok cantik-cantik gitu ya. Saya tidak tahu kalau itu kuburan. Baru Ibu Mela tadi bilang setelah kami sampai, bilang, tadi Ibu kan lewat kuburan yang di situ. Kuburan di mana? Kok tadi saya tidak ada lihat kuburan? Itu loh Ibu. Oh yang itu yang cantik-cantik, ada pink, biru, hijau segala macam. Iya gitu. Oh iya betul. Kalau kita masuk di sana kan, coba lihat. Semuanya indah ya. Semua ditata dengan indah. Semua ditata dengan bagus. Gitu. Tapi dalamnya hanya tulang belulang. Bukan berarti kita tidak boleh. Menghormati boleh. Tapi jangan jadikan menjadi penyembahan berhala. Jangan ada rasa sedih, ada rasa sesak dalam hati. Duduk-duduk situ. Mama, Bapak, kenapa kok terlalu cepat? Bukan begitu maksudnya, itu hanya sebagai tanda saja. Kita tetap lihat, oh di situ, oh ya di sini tempat dia pun beristirahat. Tapi bukan tempat kita meratap, tempat kita minta berkat, tempat kita minta petunjuk, bukan di situ. Seperti itu tidak ada, mereka tidak akan bisa. Mungkin bisa, tapi bukan Tuhan. Tapi roh-roh jahat yang akan memberikannya bagi kita. Seperti itu. Nah Tuhan menghendaki kehidupan kita pun,
kehidupan rohani kita pun tidak seperti kuburan yang hanya indah dan cantik di luar, tapi di dalam sini hancur. Di dalam sini isinya tulang belulang. Di dalam sini nggak ada kehidupan. Karena kalau kita tahu, ya kita orang Kristen, kita yakini kita ada dua kematian. Kematian secara fisik dan kematian rohani. Kematian secara fisik kalau Tuhan mengambil kembali napas yang dititipkan bagi kita, kita habis. Kita tinggal sejarah di muka bumi ini. Tapi setelah itu ada lagi nanti urusannya. Tapi kalau kematian rohani, engkau hidup, engkau bernapas. Tapi sebenarnya tulang belulang aja. Sebenarnya gak ada kehidupan. Makanya kayak tadi saya katakan di pertama, jangan puas, jangan bangga. Oh saya sudah disebut jadi anak Tuhan, sudah selesai, titik, beres, sudah. Di situ saja, enggak. Dalam kehidupan ini kita harus terus berjuang, kita harus bertanding. Bukan bertanding melawan apa-apa, tapi bertanding melawan semua keinginan kita. Nah, kita sebelum lebih lanjut lagi, kita akan mengerti dulu kematian rohani itu apa sih? Kematian rohani itu adalah terpisahnya orang percaya dari Allah. Orang percaya, seperti yang tadi katakan, sudah terima Kristus, sudah baptis dan lain sebagainya, engkau masuk golongan orang percaya. Tapi saat engkau mengalami kematian, engkau terpisah. Ini sama kisahnya seperti di Kejadian 3 ayat 1 hingga 3. Bagaimana ular pertama kali membujuk Hawa untuk memakan itu buah. Bagaimana mereka berargumen, kalau kita baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 itu bagaimana mereka berargumen. Iya toh? Tuhan bilang, oh ya tentu Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Seperti itu. Bahkan Hawa menjawab, iya kata Tuhan kami raba saja kami mati gitu. Dia bisa berargumen, tapi akhirnya dia ambil keputusan untuk memakannya, tidak sekedar meraba. Apa yang terjadi setelah Hawa mengambil keputusan untuk memakannya, terjadilah kematian rohani. Jadi waktu kebenaran firman Tuhan mengatakan saat engkau memakannya, engkau mati, bukan mati fisiknya. Tapi mati rohaninya, terputus hubungannya dengan Allah. Akhirnya mereka mengerti kalau mereka itu telanjang. Mereka bersembunyi dari Allah. Sifat dosa adalah kita takut bertemu dengan Allah. Bersembunyi sama seperti Adam dan Hawa, mereka bersembunyi. Akhirnya apa? Tuhan yang harus mencari, Adam, engkau di mana? Sama juga dengan keadaan kita saat ini, saat kita jatuh dalam dosa. Tuhan yang datang mencari kita, bukan kita. Dia bahkan turun ke bumi, dia menjadi hina. Dia menjadi korban yang sempurna bagi kita, tergantung di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan bagi kita. Karena memang kita tidak sanggup mencapai Allah yang transender. Transender itu, dia jauh, tidak sanggup digapai. Kita nggak bisa menggapainya. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Tuhan tidak mau kita terhilang. Tuhan tidak mau kita mengalami kematian yang mengerikan. Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Makanya Dia mencari kita. Karena itu, sama seperti yang dialami oleh Hawa dan Adam itu, mereka mengalami kematian. Mereka terpisah. Yang tadinya menikmati segala kelimpahan di dalam taman. Mereka harus diusir. Tidak boleh lagi, bahkan disuruh malaikat Tuhan. Ada kerup-kerup Tuhan yang menjaganya. Ada malaikat Tuhan yang menjaga taman itu. Tidak boleh lagi Adam dan Hawa masuk ke sana. Menikmati segala kelimpahan yang Tuhan sediakan. Mereka harus bersusah payah. Mereka harus mengusahakan tanah. Tadinya hanya menikmati saja. Semua tinggal dinikmati. Tapi mereka karena satu keputusan. Mereka sendiri yang membuat keterpisahan daripada Allah. Kenapa sih hal itu terjadi? Memang kita akui si ular itu cerdik, tapi ingat dia itu penipu. Tapi sebenarnya saat Hawa taat atas firman Tuhan yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 17,
bahwa semua pohon dalam taman itu boleh mereka makan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Kamu jangan makan, kamu raba saja kamu mati. Saat mereka taat, Hawa taat akan perintah itu. Maka sejarah dunia pasti akan beda ceritanya. Sejarah peradaban manusia pasti berbeda ceritanya. Semua keputusannya ada di kita. Nah, pagi menjelang siang hari ini, kita akan sama-sama belajar ciri-ciri orang yang mengalami kematian rohani itu seperti apa sih? Yang pertama, orangnya tetap sih memiliki iman tapi tanpa perbuatan. Gitu ya. Ada, dia bisa dibilang, oh saya orang yang beriman. Saya beriman kepada Kristus gitu ya. Memiliki iman tanpa perbuatan, Yakobus 2:26, demikian firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi banyak orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bahkan mendeklarasikan bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Kami adalah orang-orang beriman yang beriman kepada Kristus gitu ya. Bahkan kadang-kadang kami rela mati bagi Kristus gitu. Tapi baru dianiaya sedikit sudah mundur. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan kehidupan orang beriman. Ya. Padahal Tuhan mau setiap orang, setiap pribadi itu harus mencerminkan kehidupan Kristus. Harus mencerminkan iman mereka dimanapun mereka berada. Tidak pilih-pilih situasi. Oh kalau saya ada di dalam gereja bersama-sama dengan orang seiman, baru saya tunjukkan iman saya. Saya bicara tentang iman. Saya bicara tentang kuasa Tuhan. Saya bicara tentang hal-hal yang hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi kalau saya berada dengan teman-teman kantor saya berada dengan teman-teman sekolah saya, ya mereka berlaku seperti apa ya saya ikut aja. Ikut arus aja lah gitu ya. Dulu sebelum kenal Kristus kita suka bilang ya hidup ini seperti daun kering ya. Tuhan bawa kemana ya kesana lah gitu ya. Aduh kayak gak ada pengharapan ya. Hidup bilang kayak daun kering mau dibawa angin kemana gitu ya. Terbang-terbang saja lah mau kemana-mana. Jatuh di mana ya jatuh di situ. Jatuh di tempat yang baik ya puji Tuhan. Jatuh di tempat yang tidak baik juga puji Tuhan gitu. Itu iman yang konyol. Itu pernyataan yang konyol gitu. Jadi kita yang namanya orang Kristen. Yang namanya kita bilang kita punya iman kita itu harus disertai perbuatan kita. Memang keselamatan kita itu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi ingat, setelah engkau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan baik. Bukan berarti engkau sudah diselamatkan baru engkau hidup enak-enak aja, hidup sembarangan. Kayak yang tadi saya dari awal saya katakan. Sudah diselamatkan Tuhan masih hidup. Oh yang tadinya mabok, yang tadinya merokok, yang tadinya suka selingkuhan, yang tadinya suka apa. Masih hidup di situ. Tapi menyandang label anak Tuhan, orang beriman. Kita enggak bisa. Bagaimana kita bersama-sama dengan orang percaya, kita ada bersama teman kita yang tidak percaya, kita ada bersama rekan kerja kita yang tidak percaya, kita harus tetap sama. Punya integritas. Punya karakter rohani. Yang orang lain dapat mengatakan sebelum engkau membuka mulutmu untuk mengatakan Yesus saya baik. Saat mereka melihat kehidupanmu dia tahu Yesus baik dalam hidupmu. Tapi kalau engkau di gereja haleluya puji Tuhan angkat tangan dan lain sebagainya. Baru berkumpul dengan mereka dong omong kotor lucu ikut omong kotor. Dong tipu-tipu waktu lucu ikut tipu-tipu waktu. Dong son jujur lucu ikut jujur dong mau lihat apa. Dia bilang padahal nanti sudah hari Sabtu kawan pamit beta mau latihan. Latihan apa kawan? Latihan singer, beta pelayanan di gereja. Wis, orang pelayanan dan son pelayanan sama. Dampung model sama. Son ada beda. Jadi memiliki iman tanpa perbuatan. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya kasih pengertian begini. Yang tadi kematian rohani terpisahnya orang percaya dari Allah. Kematian rohani itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Dia tidak langsung blek, orangnya mati, kerohaniannya mati, enggak.
Itu sama seperti pohon yang ditebang, mau pohon besar, pohon kecil, yang ditebang, dipisahkan dari akarnya, dia jatuh. Hari pertama masih ada kehidupan, walaupun dia sudah terpisah dari akarnya. Hari kedua pun kita lihat dia masih baik-baik saja. Apalagi kalau musim hujan, ya. Kecuali musim panas yang sangat terik. Tapi masuk 1 minggu mulai menguning. Daunnya mulai menguning. Dan masuk dalam keguguran. Mulai gugur. Sampai akhirnya rontok. Tidak ada satu daun pun yang melekat lagi atau yang nempel lagi di pohon tersebut. Kehidupan rohani kita juga seperti itu. Kematian rohani terjadi seperti itu. Saat engkau terpisah dari Allah, enggak langsung dead. Enggak. Pelan. Karena itu butuh disadari, koreksi diri sendiri, taruh alarm pada diri sendiri. Saya ini sudah mundur berapa langkah, saya harus kembali. Sepertinya saya sudah surut ini kerohaniannya. Saya mulai menyusut bobot kerohaniannya. Jadi saya harus on fire kembali. Itu bukan orang lain yang menilai kita. Kita sendiri yang menilai diri kita. Ya, jadi jangan menjadi orang yang mati rohani, memiliki iman tapi tanpa perbuatan. Orang Kristen sejati harus memiliki integritas. Yang kedua, menyamakan diri dengan Allah. Ini bisa kita baca di Yeskiel 28 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkan ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang mati yang terbunuh di lautan, di tengah lautan. Ini kalau kita baca dari Pak Ani ayat 1, bagaimana Raja Tirus menyamakan dirinya seperti Allah. Dia bilang aku adalah Allah. Dia menyombongkan dirinya. Dia sangat sombong sekali. Sampai akhirnya firman Tuhan ini datang kepada hambanya, datang kepada nabinya untuk disampaikan kepada Raja Tirus, mengatakan oleh sebab itu beginilah firman Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang kalau kita baca lagi Mazmur 8 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita hampir sama. Hanya hampir saja, tidak sama. Kita hampir sama dengan Allah, tapi kita tidak sama. Karena itu jangan sombong. Apapun yang kau peroleh dalam kehidupan ini, entah itu keberhasilan, jabatan, apapun yang kau peroleh, itu bukan membuat engkau menjadi sombong di hadapan Allah, sehingga engkau merasa, oh saya hebat, saya sama dengan Allah, saya memiliki segala-galanya, harta kekayaan saya bisa sampai 7 turunan. Mereka tidak perlu susah payah untuk bekerja, sudah aman, sampai 7 turunan tercukupi kebutuhannya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh sombong. Apalagi sampai merasa bahwa apa yang kita miliki, apa yang bisa kita genggam, itu karena hasil jerih lelah kita. Itu karena saya berusaha kok. Karena saya kerja keras kok. Oke, memang engkau bekerja keras. Tapi di tengah-tengah kerja kerasmu, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, engkau banting tulang sah. Tidak ada perkenanan Tuhan di sana. Maka itu akan seperti saluran bocor. Masuk dari sini keluar ke sana. Tidak pernah singgah, tidak pernah bisa dinikmati. Karena itu kita hanya pengelola miliknya Tuhan. Bukan kita pemiliknya, kita hanya pengelola segala berkatnya. Karena itu jangan sombong. Apapun yang kau peroleh, apapun yang bisa kau pakai, apapun yang saat ini ada di dalam genggamanmu, itu hanya titipan Tuhan. Itu hanya titipan. Jadi kita juga tidak dikasih sama Tuhan hak untuk menghakimi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tidak kasih hak bagi kita untuk menghakimi saudara-saudara kita. Karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Dan nanti kita kelak sama-sama akan dihakimi. Saat kita sudah pulang, semuanya akan dihakimi. Yang berikutnya, mengutamakan diri sendiri. Matius 8 ayat 22.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, kata mati pertama yang tadi orang-orang mati, Yesus menunjukkannya ini menunjuk kepada mati rohani. Sedangkan kata mati kedua adalah merujuk pada mati secara fisik. Jadi perkataan Yesus ini tidak berarti Tuhan Yesus tidak menghormati orang-orang yang meninggal, bukan. Hal ini Yesus ingin katakan adalah ketika rohani kita mau tetap hidup, kita harus meninggalkan kepentingan diri kita sendiri. Pada perikop ini, salah seorang murid Yesus menunda untuk mengikut Yesus karena sedang menunggu sampai ayahnya meninggal. Yesus ingin tidak ada hal yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Ketika kita terus-menerus menunda untuk mengikut Yesus atau kita terus-menerus mencari untuk serius mengikuti Yesus, kita semakin jauh dari Allah. Karena saat itulah kita mati secara rohani. Jadi saya jelaskan seperti ini ya. Bukan berarti nanti begini, Pastor Timo bilang kita akan pelayanan ke satu tempat gitu ya. Siapa yang mau ikut silahkan daftar. Si A misalkan sudah daftar, ya toh. Tapi tiba di hari H, mendadak mama papanya atau siapapun lah. Atau ada sesuatu hal yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia harus hadir di tempat itu, dia harus hadir saat itu. Di tengah-tengah keluarganya atau di tengah-tengah apapun. Bukan berarti langsung bilang begini, waktu itu Ibu Roma khotbah tuh dari Matius 8:22 bilang biarkan saja orang mati menguburkan orang mati. Bukan letterlek seperti itu ya, bukan. Gini. Tapi yang Tuhan mau berbicara adalah seperti ini. Tuhan sudah tahu muridnya ini hanya sekedar mencari alasan. Yang keluar dari mulutnya ini berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Ya. Jadi mulutnya mengatakan memberikan alasan, oke memang secara jasmani kita lihat papanya sakit. Tapi yang lebih tahu Tuhan tahu sampai batas mana umurnya dia. Iya toh? Tuhan tahu hatinya itu hanya sekedar alasan. Orang tua yang sakit hanya sekedar alasan supaya dia tidak mengikuti Yesus. Jadi bisa dibedakan toh. Tapi kalau misalkan kondisi yang sama terjadi pada kita, memang kita tidak bisa tinggalkan, jangan pula langsung bilang, tolong kawan, kamu jaga pokoknya bisa. Nanti dibilang beta sedang mati rohani ini. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi yang tahu saudara atau bapak ibu sedang membuat alasan, itu jujur atau tidak jujur, bukan kami hamba Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan yang melihat hati. Saat kamu katakan kami tidak bisa, itu memang betul-betul tidak bisa atau itu sekedar alasan, hanya Tuhan yang tahu. Itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri, itu Tuhan yang tahu. Hamba Tuhan kami tidak tahu. Jadi yang Tuhan mau bicara di sini adalah Tuhan lebih melihat hatimu daripada yang keluar dari mulutmu. Jadi orang murid ini berbeda, yang keluar dari mulutnya sama yang dari hatinya. Sebenarnya kalau mau dibilang, kalau kita baca lurus-lurus, kok Tuhan kejam amat ya? Kok masa enggak boleh sih? Masa enggak boleh nungguin keluarga yang sakit? Masa enggak boleh nguburin keluarga yang sakit? Kok kejam amat gitu ya? Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan melihat keseriusan kita. Kita serius enggak betul-betul mau mementingkan Tuhan di atas segala-galanya, atau kita mementingkan diri sendiri. Yang berikut, hidup menurut daging, Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Luar biasa ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kita yang hidup menurut daging, kita akan mati. Sudah jelas-jelas mati di sini bukan mati fisik. Ini adalah kematian rohani. Oke, fisikmu masih hidup. Tapi rohmu sudah tidak punya gairah lagi. Rohmu itu sudah mati. Makanya begitu ada persoalan sedikit, begitu ada masalah sedikit, sudah langsung loyo.
Bukan sekedar loyo, jatuh terkapar, tidak bisa buat apa-apa. Karena memang mati. Ini kan kebenaran firman Tuhan loh yang mengatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kamu mengizinkan Roh Kudus mengoreksi kamu, jika kamu izinkan Roh Kudus mengeluarkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hidupmu, engkau hidup. Luar biasa ya kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu hidup menurut dia, kamu mati loh. Ngikutin daging itu enak ya. Ngikut daging itu enak gitu. Siapa bilang gak enak? Enak lah. Waktu disuruh doa sama-sama. Cuma ngantuk. Terus kita sangat alkitabiah ya. Kebenaran firman Tuhan kan bilang. Roh daging memang lemah. Tapi roh penurut. Gitu ya. Roh penurut daging memang lemah. Kita pakai firman Tuhan lagi. Kita masih jago ya. Pakai alasannya rohani sekali. Karena itu mari jangan hidup dalam daging terus. Tidak mudah memang, tidak mudah. Tapi sama seperti tadi, kematian rohani itu tidak terjadi dengan tiba-tiba plek mati, hilang. Tidak seperti itu. Sama juga dengan pertumbuhan kerohanian. Kita juga tidak terjadi dengan yang supernatural. Tapi itu dibentuk hari lepas hari. Melalui semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Itu dibentuk melalui itu. Makanya tidak enak. Matikan daging itu tidak enak. Orang sakiti kita kan lebih enak balas toh. Enak balas. Dia bilang, awas lo tunggu. Hongo, emang kenapa? Lo mau tunggu di mana? Tunggu juga lo. Kata lebih galak dari dia, toh? Itu kan daging. Tapi kalau dibilang, tunggu lo di sana. Jangan kawan, jangan tunggu. Besok lewat situ. Jangan lo tunggu kelamaan. Tapi kan susah. Tapi pasti bisa. Belajar sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama kadar buah-buah rohnya akan semakin meningkat. Kapan hari pernah kami ibadah wanita di sini. Saya saya suruh ambil kertas, tulis dari buah-buah roh yang 9 ini, tulis kira-kira mana yang presentasinya paling besar, mana yang presentasinya setengah, dan mana yang paling kecil. Kasihnya kah yang paling besar, kesabarannya kah yang paling besar, sampai berapa persen? Dapat 40% saja itu hebat. Kalau bilang kasih 40% itu hebat. Jangan tulis di situ kasih saya 100%. Bohong. Itu bohong pasti. Jadi mari biarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus hari lepas hari. Supaya kita semakin hari pun semakin kuat di hadapan Tuhan untuk melawan semua keinginan-keinginan daging kita. Yang terakhir, berkata sesuka hati. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan ada peribahasa kita toh, mulutmu adalah harimaumu. Nah di sini nih yang biasanya nih anak-anak muda nih yang berkata sesuka hati nih, ini paling enak. Ini jangan kasih sedikit, dong terkam langsung banyak-banyak, dong kasih keluar juga banyak. Jangan pancing sedikit, dia bilang, lu suka riting, hitam lai. Hidup pula lay. Gitu. Itu langsung tanduk 2 keluar. Apa lu bilang? Lu sonta beta siapa? Untung beta su bertobat. Dia bangga dia bilang gitu loh. Untung beta su bertobat loh. Emang kalau sonde ke mana? Kalau sonde di sana apa sih? Tidak bilang. Kalau sonde, lu su mati memang kawan ya. Kita senang tahu mengeluarkan kutuk, tak? Kita suka berkata seperti itu ya.
Awas lo. Besumpah lo. Berapa turunan lo. Kapan hari ini Kahana waktu masih sekolah, dia bilang ada gurunya yang sumpahin mereka. Kayak saya sumpahin kamu semua yang lulus-lulus tidak dapat pekerjaan. Saya bilang, aduh itu guru mari datang sini ya. Itu guru mari datang sini ya. Satu angkatan kamu nu, dia bilang. Tidak ada yang berhasil. Oh, itu guru memang betul perlu. Kita pemulut ini, kita suka asal ini ya keluar. Saya bilang khusus, apalagi kita anak-anak muda ya, darahnya itu mendidih. Kalau ibadah anak kan mendidih di hati toh. Itu kasih keluar. Nah, saya inilah ya, katong stop itu omong itu persetan itu ya. Persetan itu kan berarti buat setan toh. Persetan lu suka sih dia buat setan. Persetan lu di situ, terserah lu di situ. Mau bikin apa terserah, pokoknya persetan saja lu. Lah kamu serahkan dia buat setan. Jadi kalau dia jadi semakin seperti setan, jangan marah dia. Kok kamu hari-hari bilang persetan lu, persetan. Hari-hari kamu serahkan dia persetan. Setan tangkap dia toh, terus. Kok dia bilang, apalagi sama anak ya, tak boleh ya, berhenti ya. Jangan bilang persetan lu ya. Kok dia bukan dari setan, kok dikasih ke setan? Dia itu dari Tuhan yang dititipkan di rahim kita. Dan itu bukan milik kita, kita hanya titipan saja kok, dipakai saja kok rahim kita. Kan tidak semuanya seperti Yesus Kristus datang ke bumi. Yesus Kristus saja pakai rahim. Jadi tolong berhenti, stop itu omong persetan itu. Stop sudah, tak usah pakai lagi kata persetan. Par Yesus saja. Par Yesus beserahkan lu. Supaya lu bertobat. Jangan persetan. Kita selesai di situ ya, jangan ada lagi ya. Tutup sudah. Apalagi anak-anak, jangan mama-mama, bapak-bapak bilang, persetan lu ya. Aduh. Kasihan teh. Dong itu milik Kristus. Jadi kita berhenti, jangan suka berkata sesuka hati walaupun ada keinginan, walaupun ada godaan untuk mengucapkan hal itu. Ingatkan dirimu, ingatkan gini. Ingat kamu murid Kristus. Kamu murid Kristus loh. Kamu murid Kristus yang sabar, sing sabar gitu. Kadang-kadang kalau Kahana dengan abang sudah bikin jengkel, saya goda mereka gini. Sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar. Daripada saya maki mereka, daripada saya marah mereka, kali lebih sabar, Tuhan selalu sertamu. Nanti mereka sudah tertawa. Iya, oke, itu 5 hal yang ciri-ciri. Sebenarnya masih banyak, ada banyak. Tapi saya pilih yang ini, gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Ada tidak suka menerima teguran, ada suka berbuat dosa, tidak suka kebenaran firman Tuhan, masih banyak. Masih banyak ciri-cirinya. Tapi saya ambil 5 poin ini dan saya harap kita sama-sama belajar. Kita mendeteksi diri kita sendiri. Yang berikutnya, demikian ada ciri-ciri orang yang hidup secara rohani atau bagaimana supaya kita terus hidup secara rohani. Yang pertama, kita harus terus memunculkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Cinta mula-mula itu penting, bukan hanya kepada Tuhan, bahkan suami istri pun kalau sudah mulai jenuh, sudah mulai merasa gitu ya, tarik nafas, ingatlah dulu jatuh cinta di mana. Dulu jatuh cinta di mana? Di persimpangan MJ kok, di mana kok? Di persimpangan MJ atau di mana? Waktu dia naik bis kok itu nona berdiri di mana terus kau dapat lihat langsung ser gitu tuh, ada getaran-getaran yang nggak tahu berasal dari mana gitu ya, deg-deg ser gitu. Entah lagi makan bakso kok, ya entah dia lagi jalan atau bagaimana, pokoknya ingatlah hal itu.
Kan lagu dunia ada bilang toh, sekarang atau 50 tahun lagi ku akan tetap mencintaimu gitu ya. Bukan hanya sekedar 50 tahun, tapi sekarang sampai selama-lamanya pun aku akan tetap mencintai Yesus. Mau keadaannya baik, keadaannya tidak baik. Diberkati, tidak diberkati. Saya tetap mencintai Yesus. Ingat dong janji nikah. Iya toh, mungkin janji nikah harus diubah kok. Biasanya orang yang sama-sama sukses, sama-sama mereka dari bawah, masih susah, sama-sama jalannya. Begitu sudah sukses, mereka sama-sama di pengadilan. Minta pisah. Atau bilang saja kok, kami akan setia selama masa susah. Enggak ada masa bahagianya. Jadi Wahyu 2 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan, suruh menulis kepada Yohanes, dituliskan kepada jemaat atau kepada gembala jemaat di Efesus. Dikatakan seperti ini, orang-orang Efesus ini dulu, oh cintamu itu sangat luar biasa loh dulu. Tapi sekarang coba ingat, sudah berapa dalam kamu jatuh gitu. Kamu ini kalau kamu nggak bertobat dan kamu tidak lagi melakukan yang semula engkau lakukan, yaitu cinta mula-mulamu yang dulu itu loh berkobar-kobar di dalam hatimu terhadap Kristus. Aku sudah tidak menemukan itu lagi dalam jemaat ini. Tuhan mau itu dimunculkan kembali. Dan firman yang sama itu juga mau. Tuhan mau itu muncul dalam kita terus menerus. Dalam hidup kita terus menerus. Cinta mula-mula itu harus terus hidup. Tidak boleh padam. Karena kalau itu padam, maka 5 hal yang tadi itu, memiliki iman tanpa perbuatan, menyamakan diri dengan Allah, itu akan menguasai kita. Kita harus terus memunculkan cinta kita kepada Tuhan. Kita harus bila perlu kok jadi lagu wajib. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu jadi lagu wajib juga baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih bagus itu jadi lagu wajib buat hidup kita juga gak apa-apa. Terapkan. Saat datang keadaan susah, saat datang badai menerpa, saat datang keadaan yang sangat gelap, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke, yang kedua. Next. Cintai firman Tuhan. Dari 2 Timotius. Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, ini firman Tuhan. Ini tidak berisi firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan, itu salah. Karena kalau pakai kata dia berisi firman Tuhan, berarti ada bagian lain yang tidak berisi firman Tuhan. Dia murni firman Tuhan. Walaupun manusia yang menulisnya. Ini masa penulisannya cukup lama. Dan kalau dia hanya berupa buku seperti ini, nggak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa adalah tulisan di dalamnya. Karena itu, engkau tidak hanya cukup engkau tahu. Tidak boleh hanya tahu firman Tuhan. Saya tahu, ini Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah gembala, atau Tuhan itu adalah gembala yang baik. Saya tahu bahwa di Kejadian dikatakan bahwa saya ini segambar dan serupa dengan Allah.
Saya tahu bahwa Allah saya itu akan menghapuskan setiap dosa-dosa dan pelanggaran saya. Bahwa dia akan membuangnya sampai ke tubir laut. Saya tahu. Tidak bisa berhenti sekedar tahu. Tapi harus menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Buku ini tidak punya kuasa apa-apa. Jadi kalau kamu jalan di gelap-gelap jangan bawa ini. Dia tidak punya kuasa. Dia nggak punya kuasa. Tapi apa yang tertulis di dalamnya itu punya kuasa. Kalau kamu jalan di gelap-gelap katakan. 1 Yohanes sempat mengatakan bahwa roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh-roh yang ada di dulunya ini. Itu yang punya kuasa. Ini tidak punya kuasa. Jadi jangan pernah marah kalau ada orang bakar Alkitab kok. Buang Alkitab, jangan marah. Jangan mau demo, jangan. Karena dia nggak punya kuasa. Jangan juga kalau lagi sakit aduh beta sakit kepala kok taruh bantal jadi ini taruh Alkitab jadi bantal gitu ya. Enggak akan sakit, enggak akan sembuh sakit kepalamu. Tapi kalau engkau mengatakan firman Tuhan mengatakan dilepaskannya firman-Nya, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umatnya. Itu yang punya kuasa. Bahwa oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Itu yang punya kuasa. Dan jangan anak-anak muda atau siapapun. Jangan baca firman ciluba. Aduh, hidup kok terlalu berat. Coba dulu, taruh Alkitab begini. Dalam, ini rohani, dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapamu. Pas buka langsung Yohanes 8 ayat 44. Yang bunyi firman-Nya, iblis adalah bapamu. Itu karmana. Ya, beta selama ini berjuang. Beta salah sangka ya. Be pikir be anak Yesus Kristus, ternyata be salah. Iya kalau bertobat, ternyata son bertobat, dia percaya lah. Ya, jangan. Terus percayai, baca firman ini dengan tekun. Tidak mengerti, tidak apa-apa. Baca saja. Makanya sebelum baca minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Apa maksud firman ini. Dan jangan pernah baca firman Tuhan tuh gini. Oh ini cocok buat dia nih. Wih cocok ini buat yang mau betul buat dia. Terus kapan cocoknya buat kamu? Cocok hanya buat dia. Wih betul. Betul. Ini nih. Oh betul. Nanti BWA dia kasih tahu ini firman. Tadi beta baca firman Tuhan. Firman ini datang begini. Tuhan bilang ini firman buat lu. Wih, katong rohani sekali ya. Menghakimi orang lewat firman Tuhan lagi. Kalau baca firman Tuhan itu, oh ya, ini buat saya. Oh ya Tuhan, iya betul. Saya harus berubah. Oh ya betul, ya. Ya saya belum benar. Oh ya, saya harus begini. Itu baca firman itu buat saya, bukan buat orang lain. Firman itu harus buat saya, bukan buat orang lain. Seperti itu ya. Jadi terus juga jangan suka kita kan begini. Saya mau dengar Tuhan berbicara. Tidak semua orang mendengar Tuhan secara audible. Tidak semua orang. Tapi semua orang diberikan Tuhan hak untuk mendengar dia berbicara melalui kebenaran firman yang disampaikan kepadamu. Melalui saat engkau membaca kebenaran firman Tuhan begini nih, di rumah sendiri di kamarmu, itu Tuhan bicara padamu. Jangan tunggu-tunggu Tuhan. Mana ya? Kok enggak dengar ya? Mana ya? Enggak begitu, enggak semua orang. Tapi setiap orang diberi hak untuk mendengar suaranya. Kalau kita mau melembutkan hati kita. Karena itu di dalam ibadah, sentral dari ibadah itu adalah firman Tuhan. Bukan berarti bagian yang lain tidak penting. Kita kuat di tim praise and worship itu sangat oke. Kuat di dalam kebenaran firman Tuhan lebih oke lagi. Dua-duanya kuat luar biasa. Kita harus seimbang dalam pelayanan. Jadi jangan beta itu kalau ibadah tuh hanya bersemangat kalau pas dengar firman praise and worship sah. Giliran firman Tuhan disampaikan, beta ngantuk.
Ini ibu omong juga terlalu lama lah. Ibu son tahu kok, kami jam 1 ini ada acara. Kumpul keluarga. Ibu ini omong terus. Coba selesai suko. Ini saatnya Tuhan berbicara. Dan yang berikut. Jangan jadikan Tuhan itu mesin ATM. Jangan jadikan Tuhan itu hanya sekedar dokter. Jangan jadikan Tuhan itu sekedar pengacara dalam hidupmu. Hanya saat engkau membutuhkan. Hanya saat engkau sangat perlu sekali baru engkau datang. Terus bedanya Tuhan dengan bank apa? Bedanya Tuhan dengan rumah sakit atau klinik apa? Bedanya Tuhan dengan lembaga hukum apa? Kalau kita samakan dia seperti pengacara, seperti dokter, seperti mesin ATM. Kita harus memperlakukan Tuhan itu. Loh Tuhan bilang, loh Yohanes mengatakan, kamu ini sahabatku. Kamu bukan budak lagi, kamu sahabat. Kamu bukan hamba, kamu sahabat. Nah yang namanya sahabat kan harusnya senang bercakap-cakap toh. Senang ngobrol, senang ketemu. Jangan, mana ada sini coba. Contoh ya. Contoh saya bersahabat dengan Ibu Reni. Saya sama Ibu Reni kalau kami bersahabat, saya hanya datang ke Ibu Reni kalau saya ada butuh saja. Ibu Reni senang gak? Pasti gak senang. Dia bilang bukan begini namanya persahabatan. Ini namanya ajas manfaat. Ini mutualisme. Simbiolik ya, simbiolik mutualisme. Simbosis kok apa itulah itu. Mutualisme gitu. Harusnya itu kan saling menguntungkan. Saat kamu datang kepada Tuhan, kamu memperoleh kekuatan. Kamu memperoleh penghiburan, kamu memperoleh damai sejahtera. Iya kan? Dan Tuhan pun saat kamu menghadap kepada Tuhan, dia pun senang mencurahkan semua yang terbaik. Apa? Tidak ada yang disembunyikan. Semua dia beritahukan, enggak ada yang tersembunyi bagi dia. Jadi mari kita mulai, kita mengubah. Bukan berarti tidak boleh gitu ya. Tidak boleh, oh lagi kami sakit tidak boleh datang sama Tuhan. Harus datang sama dia. Tapi kamu mau sakit, mau sehat. Jangan hanya waktu sakit saja baru datang. Jangan sudah hanya waktu kekurangan baru datang. Jangan sudah waktu ada masalah yang sangat pelik. Yang kamu gak bisa atasi baru datang sama dia. Setiap hari harus datang. Setiap menit, setiap detik harus datang sama Tuhan. Tidak harus ada di kamarmu. Tidak, kamu harus tetap beraktivitas. Kamu harus tetap bekerja. Tapi tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan. Di sepanjang hari itu. Tetap angkat hatimu. Makanya kita harus memiliki iman dengan perbuatan. Bukan tanpa perbuatan. Yang terakhir. Bangun. Mari kita sama-sama buka Efesus. Efesus 5 ayat 14. Kita sama-sama baca ya. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Tuhan mau kita saat ini kita bangun dari setiap keterpurukan kita, dari semua keadaan kita, entah apapun itu keadaannya, mari engkau bangun, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah. Bangkitlah dari antara orang-orang mati. Orang-orang mati ini sama. Bangkitlah dari antara orang-orang mati, orang yang mati kerohaniannya. Jangan bergabung di sana, kamu keluar dari sana. Supaya apa? Supaya Kristus bercahaya atas kamu. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Karena itu, kebenaran firman itu mutlak bagi kita. Firman Tuhan itu mutlak bagi kita. Jangan hanya, maaf, saya bukan tidak suka hal-hal supernatural. Saya sangat suka hal-hal supernatural. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan hanya ibadah mencari hal-hal yang supranatural. Karena kalau kamu tidak kuat dalam firman Tuhan, kamu akan tersesat. Orang lain, karena kalau kita baca Matius, dia bilang,
Matius 24, jangan kamu percaya kalau mengatakan ada Mesias di tembok sini, ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, ada Mesias di sana. Kalau kamu kuat dalam firman Tuhan, mau orang bilang Mesias ada di mana, kamu tidak akan percaya. Karena kamu tahu dia akan datang dari awan-awan kelak. Dia datang bersama dengan pasukannya. Dia tidak datang di tembok. Dia tidak datang di tembok. Ingat itu, dia nggak datang di tembok. Dan waktu dia datang, semua orang melihatnya. Semua bangsa akan melihat dia. Jadi bukan satu tembok rumah orang, bukan. Semua orang akan melihat dia. Jangan berhenti hanya di hal-hal supernatural. Hal-hal yang adikodrati. Itu hanya tanda yang Tuhan kasih. Tanda Tuhan kasih kalau dia bekerja. Kalaupun tidak ada hal-hal supernatural, dia tetap bekerja. Walaupun tidak ada pernyataan-pernyataan yang hebat, dia tetap bekerja dalam hidupmu. Tidak pernah dia tidak bekerja. Sebenarnya itu hal-hal yang supernatural itu hanya bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, saat tidak melihat semua itu, dia tahu Allahnya turut bekerja. Allahnya hadir saat itu untuk menyediakan yang terbaik bagi dia. Makanya hidupi kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak disesatkan dan kita tidak menyesatkan orang lain. Saya bilang tanda itu seperti pelang tanda di bawah sini yang menunjukkan kapan, arah niki-niki. Tapi kalau saya berhenti, saya berdiri di bawah papan itu, apakah saya sudah sampai di kapan? Belum, tak? Saya harus melakukan perjalanan untuk sampai ke kapan. Sama juga dengan semua pernyataan-pernyataan yang hebat, mujizat-mujizat yang hebat, engkau belum sampai pada pengenalan Allah yang seutuhnya. Engkau harus melakukan perjalanan iman. Setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, di sanalah engkau akan bertemu dengan Tuhan. Di sanalah engkau akan melihat betapa dahsyatnya Allahmu, betapa hebatnya Allahmu, betapa luar biasanya Allah yang sudah menyelamatkan engkau. Dan Allah yang memberi engkau label anak Allah. Tapi tanpa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, engkau jadi anak-anak gampangan. Engkau mudah disesatkan orang lain. Tapi melalui setiap peristiwa itu, engkau tahu bahwa dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Entah saat ini apapun keadaanmu. Mungkin saat ini engkau sedang dalam kekecewaan. Karena satu hal yang kau harapkan tidak terjadi. Percaya, Allah turut bekerja. Ada satu hal yang lebih besar yang Tuhan mau sediakan bagi engkau. Yang saat ini engkau tidak mengerti kenapa saya tidak harus ada di sana. Tapi satu hari kelak engkau akan tahu kenapa saya harus tetap di sini. Apa yang harus saya kerjakan di sini. Apa yang saya harus buat di sini. Pernyataan-pernyataan Tuhan hebat. Apa yang Tuhan mau nyatakan di tempat saya berada saat ini. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Karena perjalanan kita belum selesai. Perjalanan kita masih panjang. Dan mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya masih terlalu banyak. Yang masih dia harus sediakan. Harus dia curahkan bagimu. Masih terlalu banyak. Tidak stop sampai di sini. Tidak. Masih terlalu banyak. Karena itu jangan berhenti. Terus bangkitkan cinta mula-mulamu. Cintai kebenaran firman Tuhan. Dan bangunlah saat ini. Jangan tertidur. Jangan pernah pandang keadaanmu seperti apapun. Sesulit apapun saat ini kita sedang berjalan. Seterpuruk apapun kita saat ini. Segelap apapun jalan-jalan yang kita jalani saat ini. Percayalah. Dia Allah yang berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia bukan Allah yang jahat yang membiarkan engkau mengalami semua peristiwa-peristiwa yang tidak enak itu. Tapi dia adalah Allah yang mau menuntun engkau dari kedewasaan kepada kedewasaan, kepada kedewasaan, kepada kedewasaan yang lebih lagi. Tuhan tidak ingin engkau terus-menerus jadi anak kecil.
Tapi Tuhan mau kamu bertumbuh dari iman kepada iman yang lebih besar lagi. Sehingga kamu akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupanmu. Haleluya. Karena itu, terus libatkan Tuhan dalam setiap apapun. Dalam kesuksesan kita, dalam ketidakberhasilan kita pun, tetap libatkan Tuhan. Karena apa? Saat ini, kebanyakan umat Tuhan hanya ingin menerima yang terbaik dari Tuhan, tanpa mau melibatkannya. Jadi saat ini kalau kekristenan yang kita jalani ini membuat kita tidak mengalami perubahan hati, maka kekristenan kita seperti pasir atau istana pasir yang kita bangun dan itu mudah ambruk. Jangan. Dan yang terakhir, tahu banyak kebenaran dan kenal banyak pembicara hebat atau pengkhotbah hebat tidak akan pernah mengubah hidupmu. Percayalah. Jangan sekedar tahu. Jangan sekedar tahu, jangan kau katakan, saya hafal Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya hanya mau tanya, kamu hafal, kamu hidupi atau tidak? Jangan sekedar hafal, karena hafal sifatnya di kepala. Tidak akan mengubah hati, tidak mengubah kehidupan, tidak akan mengubah apa-apa. Engkau bergaul dengan pendeta hebat siapapun. Tapi kalau tidak pernah ada mau perubahan hati, tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidupmu. Tapi biar engkau bergaul dengan orang-orang biasa-biasa saja. Tapi punya keputusan, saya mau berubah hari lepas hari. Supaya saya tidak mengalami kematian rohani. Maka di situ terjadi perubahan hati yang luar biasa dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Mari. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siang hari ini, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu sekalian, saudara, saudari. Saya berbicara ini bukan tujuan untuk menghakimi, karena kita sama-sama belajar. Kita mau mendeteksi diri kita. Kita mau mengoreksi diri kita. Apakah saya sedang menuju kepada kematian rohani, atau saya sedang dibawa Tuhan untuk terus ada hidup di dalam kehidupan rohani. Saya tidak tahu keadaan itu, tapi engkau tahu apa yang menjadi keadaanmu. Kalau engkau mengatakan saat ini, sepertinya saya sedang mundur beberapa langkah dalam perjalanan iman saya, dan saya butuh maju sekian langkah untuk mengimbangi kemunduran saya, maka engkau datang ke hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah menolak setiap umatnya yang datang kepadanya. Dia tetap setia walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Engkau harus bangkitkan gairahmu. Gairah untuk mengiring Yesus. Gairah untuk mengikut Yesus. Jangan pernah bergairah mengikut Yesus hanya karena keadaanmu baik. Hanya karena engkau sukses. Hanya karena engkau memiliki banyak kekayaan. Hanya karena engkau memiliki banyak segala-galanya. Tapi engkau tetap bergairah. Engkau harus tetap bergairah. Walaupun saat ini engkau dalam kondisi kekurangan. Kondisi tidak baik. Kondisi mungkin engkau sedih. Engkau saat ini mengatakan, Tuhan, kenapa kau itu tidak menjadi bagianku? Engkau harus tetap bergairah. Keadaan itu tidak boleh menghentikan gairahmu kepada Tuhan. Engkau harus tetap mengatakan, untuk selama-lamanya engkau Tuhan dan Raja yang bertata atas hidupku. Untuk selama-lamanya engkau adalah Raja yang agung. Engkau adalah pemilik hidupku. Engkau yang tahu seluruh keisi hatiku, Bapa. Kalau saat ini engkau mengatakan, Bapa, saya tidak sanggup. Saya tidak kuat. Beban ini terlalu berat. Ingat, dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan. Berbagi kuklah bersama-sama dengan Tuhan. Pikulah kuk itu bersama-sama dengan dia. Supaya bebanmu ringan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan keadaanmu menjauhkanmu dari Tuhan. Tapi biarkan keadaanmu itu menarik engkau semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Maka engkau adalah yang dikatakan firman Tuhan.
orang-orang yang berbahagia. Maka engkau adalah orang yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari angkat hatimu, berikan penyembahan yang terbaik siang hari ini bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Mari sama-sama kita katakan Hosana bagi Raja kita. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Oh yes Lord, yes Lord. Bawa segala bebanmu saat ini. Katakan kepada Tuhan, apapun situasiku Tuhan, saya mau meninggikan nama-Mu, saya mau mengagungkan nama-Mu. Oh yes Lord. Let our King be lifted high.
Bapa. Saat ini kalau ketemu umat-Mu Tuhan, saat ini mereka sedang berbeban berat, mereka sedang kecewa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, Engkau cabut setiap kekecewaan mereka, gantikan dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau Allah sedang menyediakan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan yang besar atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan yang baru, damai sejahtera yang melimpah Tuhan, Kau curahkan bagi mereka saat ini. Mereka yang sedang Tuhan Yesus letih lesu, mereka yang sedang merasakan kok kehidupan saya seperti ini, hamba percaya saat ini Kau berikan kelegaan yang baru bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang dihinggapi ketakutan Bapa, kecemasan, kekhawatiran, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.